Hey guys, welcome back to Dio and Mike podcast. Wahoo! Where we are being rooted. Sekarang wahoo ya. Where we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Yes, hari ini tema kita menurut saya sesuatu yang fitting dengan kondisi hari-hari ini. Ya. Meski gonjang-ganjing, Tetap ada Goshen. Haleluya. GGG, gonjang-ganjing ada Goshen. Kita mau share ini kenapa? Karena, di Dio Mike podcast juga kita nggak buta melihat kondisi ekonomi sekitar. Betul. As of right now, ketika kita lagi rekaman ini, harga Pertamax naik dan ya rupiah dengan US dollar, saudara tahulah ceritanya lah, kita nggak perlu cerita semua. Tapi kita kan nggak hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Betul. The Bible says we live by By faith. Dan iman kita berdasarkan pendengaran akan firman Kristus. Yes. Maka ketika kondisi ekonomi mengkhawatirkan, kondisi politik mengkhawatirkan, kita nggak seperti orang dunia yang melihat, aduh bagaimana kita jadi ketakutan. Harusnya we go back to the Bible. Dan iman tidak menyangkali keadaan. Iman nggak menyangkali keadaan, bukan Betul. artinya kita jadi hidup dalam dunia mimpi, Betul. nggak mau kerja, pokoknya nanti Tuhan kirimin makanan turun dari atas. No, you still have to work. Ya. Kamu harus kerja. Betul. Tetapi ada penyertaan Tuhan. Yes. Kita masih punya iman bahwa Allah juga tidak membiarkan anak-anaknya meminta-minta roti. Yes. Begitu loh. Sepakat. Ya, jadi hari ini kita mau ngebahas guys. Pertama kan judulnya Goshen ya. Goshen. Nah Goshen pasti berkaitan dengan cerita Yusuf. That's right. Ada apa sih dengan cerita Yusuf? Mari kita lihat. Saudara, dalam kitab Kejadian kita melihat bahwa, kita mulai dulu deh saudara dari Kejadian 41 ayat yang ke-46. Oke. Kejadian 41 yang ke-46, saya mulai dari sini. Oke. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Firaun Raja Mesir. Lalu pergilah Yusuf di hadapan Firaun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Ya. Saudara, Yusuf udah dijual jadi budak, dia dilupakan di penjara, dia bisa menafsirkan mimpi Firaun. Dan dia menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2. Yes. Karena dia dipercaya untuk mengelola 7 tahun masa kelimpahan untuk menghadapi 7 tahun masa kekeringan. Ya. Yang amaze me adalah dia masih umur 30 tahun. Luar biasa. Anak muda. Kita butuh generasi muda yang juga jadi berkat di tengah-tengah kondisi ekonomi seperti saat ini. Yes. Bukan hanya anak muda yang cuman hanya duduk di dalam kamar gak tahu ngapain, tapi dia keluar dari hadapan Firaun, dia berkeliling ke tanah Mesir. Kita juga berdoa dari podcast ini ada generasi muda yang mau punya hati untuk bangsa Indonesia, memberikan masukan, dampak, strategi kepada pemerintahan. How to deal with this situation. Betul. Begitu loh. Dan saudara, Yusuf bukan hanya itu. Dia dikasih hikmat sama Tuhan dalam kondisi nanti menghadapi 7 tahun kelimpahan dan kekeringan nih. Ya. Dia suruh mereka save 1/5 loh. Betul. Ya. 20%. 20% disuruh save, saudara. Ya, orang akhirnya bilang, wah ini sebuah strategi keuangan yang Tuhan berikan kepada Yusuf pada saat itu. Ya, saya bukan berarti bilang saudara harus save now 20%. If you want, that's okay. If you can, that'll be good. That will Kalau be bisa, good. iya. Tapi poinnya adalah dalam kondisi ekonomi seperti ini, saudara, jangan tiap hari kita juga jajan di luar begitu loh. Ya, harus Udah respon dengan benar. Respon dengan benar, miliki Harus hikmat. mempersiapkan diri dengan benar. Harus mempersiapkan diri dengan benar, Ya. begitu loh. Dan Yusuf dikasih hikmat 1/5 disimpan. Betul. Nanti pada tahun kekeringan dia lepaskan semua gandum dijual kepada orang-orang. Jadi menurut saya kalau tadi Pastor Dio juga berkata bahwa Yusuf menyimpan di tengah-tengah masa kelimpahan, prinsip kebenaran tidak hanya diaplikasikan waktu terjepit oleh karena keadaan. Enggak. Jadi bagaimana kita mengelola kehidupan baik atau tidak baik musim yang sedang dijalani, lagi musim kemarau atau musim hujan, adalah penting untuk anak-anak Tuhan berjalan memiliki hikmat di Ya. dalam mengelola keseharian kita. Ya. Berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Iya, dan kita juga sudah pernah posting episode, mungkin salah satu episode awal-awal kita. Bahwa salah satu prinsip ekonomi kerajaan surga, suka gak suka dalam konteks ini adalah saudara apa? Tuhan tetap mengajarkan apa? Perpuluhan. Yes, Tuhan mengajarkan apa? Berbuat baik. betul. Tetap mengajarkan apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Yes. Kita gak bilang saudara mesti habiskan semua. Tidak. Bukan. Tapi saudara, ekonomi kerajaan surga berbeda cara mainnya dengan apa yang terlihat di dunia ini. Betul. Ada Amsal berkata, ada orang yang menyimpan, tapi kekurangan. Betul. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah-tambah. Betul.
Tuhan menghargai hati yang generous. Yes, karena di situ adalah posisi kita, kepercayaan hati kita diletakkan kepada Tuhan yang tidak terbatas oleh karena keadaan dunia. Ya. Dan di situ kita akan melihat intervensi Tuhan, perkenanan Tuhan, perlindungan Tuhan, Ya. penyertaan Tuhan. Ya. Bahkan di tengah-tengah masa krisis yang tadinya tidak ada bisa menjadi ada. Ya. Yang tadinya tertimbun atau tersembunyi bisa tersingkap. Karena keterlibatan Tuhan. Ya. Sekali lagi kita melakukannya bukan karena kita menyogok Tuhan. Betul. Kita melakukannya karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Dia Ya. mengajarkan kita bukan hanya untuk meminta berkat. Sebetulnya Alkitab tidak pernah mengajarkan kita meminta berkat. Dan Alkitab berkata bahwa waktu kita kekurangan hikmat, Dia berikan hikmat. Ya. Waktu kita menantikan Tuhan, Dia memperbarui kekuatan kita. Itu Ya. Yesaya pasal yang ke-40. Jadi seringkali kita belajar bahwa Alkitab mengajarkan waktu Tuhan mau mempercayakan hal yang lebih, maka yang akan diperbesar oleh Tuhan adalah kapasitas kita. Ya. Kapasitas bekerja, kapasitas berpikir, kapasitas untuk bisa terampil. Dan oleh sebab itu lewat episode ini yang kita mau katakan, karena apa yang orang-orang Israel juga lakukan di Goshen, mereka tetap bekerja. Iya. Mereka tetap bekerja, tapi pekerjaan mereka disertai oleh Tuhan. Iya. Bahkan Goshen dilindungi di tengah-tengah 10 tulah yang menimpa Mesir. That is supernatural protection. Iya. Perlindungan yang supranatural. Jadi kita mau katakan masa krisis, tetaplah lakukan bagianmu. Iya. Tetap giat, tetap kerja. Namun jangan cemas hatimu. Iya. Andalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengekspresikan pilihan hidup yang mengandalkan Tuhan? Dengan melakukan ketetapan-ketetapannya. Dengan penuh ucapan syukur, bukan karena ketakutan. Sebab ingat, yang dilihat oleh Tuhan adalah hati kita. Iya. Hati kita akan terpancar lewat perkataan dan perbuatan kita. Tapi tetap kuasanya bukan di perbuatannya. Tapi kuasanya ada di dalam hati. Mungkin dalam konteks ekonomi seperti saat ini, ketika Yusuf membuka lumbung-lumbung padinya, yang menyebabkan akhirnya keluarganya tahu nih ada roti di Mesir. Betul. Dan karena dia membuka lumbung, akhirnya keluarganya ketemu lagi sama Yusuf. That's right. Jadi Tuhan memakai kekeringan untuk melakukan satu restorasi pemulihan keluarga loh. Yes. Kalau dipikir-pikir. Yes. Tuhan sengaja menggunakan kekeringan untuk supaya keluarga, tentunya Yakub, berjumpa dengan anaknya yang hilang. Jadi waktu Yusuf. Yakub di tempat di mana dia tinggal bersama keluarganya ngalamin kekeringan, di waktu yang paralel, Iya. di situ ada kelimpahan Iya. di Mesir. Iya. Nah, saya juga kemarin sempat menyampaikan dari Lukas 15 contoh. Waktu anak yang bungsu di negeri yang jauh di mana dia berada mengalami kekeringan, di rumah bapaknya Ada makanan. ada makanan. Jadi saudara harus lihat juga karena Tuhan yang empunya langit bumi dan semua yang ada di dalamnya adalah Tuhan yang baik. Di tengah-tengah masa krisis sekalipun selalu ada Amen. berkat Tuhan. Amen. Ada restorasi. Tadi Iya. pemulihan keluarga. Iya. Jadi di tengah krisis ada satu bagian yang lepas dari krisis. Bagiannya di mana itu? Bagiannya ada di dalam Tuhan. Dan saudara, dalam Kejadian pasal 46, kita melihat satu keluarga Israel pindah ke Mesir. Pindah ke Mesir. Spesifik di ayat yang ke-28. Yes. Yakub menyuruh Yehuda mendahuluinya menemui Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu sampailah mereka di tanah Goshen. Haleluya. Sampailah Israel di tanah Goshen. Yes. Goshen tempat yang dimana dipersiapkan untuk menghadapi masa-masa kekeringan di depan. Oh, haleluya. Berarti dalam konteks sekarang, saudara, saya percaya ada Goshen-Goshen yang Tuhan siapkan dalam kehidupan saudara masing-masing. Dan Pastor Dio, saya suka banget Kejadian 47 ayat 27 berkata, Israel menetap di tanah Mesir, di tanah Goshen. Mereka memperoleh tanah milik di situ, beranak cucu dan bertambah sangat banyak. Haleluya. Di tanah Goshen. Di tanah Goshen. Maka dalam konteks hari ini, saudara, you need to pray. Goshenmu di mana? Ya. Tentu, paling pertama adalah itu pasti di dalam kehendak Tuhan. Yes. Maka kalau hidup kita di luar perkenanan Tuhan, hidup kita di luar kehendak Tuhan, you better make sure kalau saudara, kalau ada dosa-dosa kita bertobat begitu loh. Dan kita juga mau berkata, pastikan keluarga saudara adalah Goshen. Tempat di mana Tuhan ada di situ, Ya. di mana sukacita tetap melimpah ruah, Iya. ada damai sejahtera, Iya. dan pastikan kita mengelola pertama-tama keluarga kita terlebih dahulu, Iya. kehidupan pribadi kita, kesehatan kita, semua aspek yang Tuhan sudah percayakan, pastikan kita kelola dengan baik. Jadi mungkin secara praktikal begini,
Kadang-kadang kan mungkin orang terlalu menspiritualkan Goshen. Mereka berpikir, ya saya juga gak menampik ya, kan Allah yang kita sembah juga Allah yang mau dan mampu membuat mujizat. Amin. Tapi saudara, dalam kondisi seperti ini, ya tolong diatur pengeluarannya. Yes. Begitu kan? Itu kan Betul. dalam artian Goshen kalau itu keluarga kita, ya kita atur. Melakukan inventaris. Melakukan inventaris, mana yang pengeluaran gak penting, mana yang penting, yang gak penting bisa gak dikurangin. Betul. Itu kan hikmat yang Tuhan percayakan. Begitu Nah, loh. saya ada ayatnya nih saudara. Oke. Roma 8 ayat 18 sampai 19. Saya cukup dikagetkan waktu saya pelajari apa yang tercatat di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 dan 19. Izinkan saya bacakan buat kita terlebih dahulu. Alkitab berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Nah, saya minta saudara perhatikan baik-baik kata yakin. Kata yakin di bahasa Yunaninya adalah kata logizomai yang artinya adalah take inventory. Ambil inventaris. Iya. Jadi saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-18, yang Tuhan mau katakan, di tengah-tengah penderitaan zaman, jangan kamu masa bodoh. Iya. Tapi saudara harus taruh inventaris di dalam hatimu, keyakinanmu itu ada di siapa? Iya. Keyakinanmu ada di mana? Kalau sampai ada masa sukar, penderitaan zaman membuat kita putus harapan, negatif, pesimis, ternyata iman kita sudah lowbat nih. Iya, betul. Tapi Tuhan katakan di tengah-tengah penderitaan zaman, yang pertama kamu harus lakukan adalah take inventory. Recalibrate. Iman saudara kalibrasi ulang. Di tengah-tengah masa sukar, saudara dan saya yang kedua dikatakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Saya suka banget kata dibandingkan. Kata dibandingkan di bahasa Yunaninya adalah kata axios. Yang artinya adalah value, nilai. Jadi saudara dan saya di tengah-tengah masa sukar pun pastikan bahwa saudara dan saya tetap menaruh nilai yang paling tinggi di dalam iman saudara. Kepercayaan saudara di dalam Yesus. Masa sukar tidak menggantikan bahwa namanya tetap Jehovah Jireh, Tuhan yang Amen. menyediakan. Amen. Di tengah-tengah masa yang kritis tidak menggantikan bahwa dia Jehovah Shammah, Tuhan yang menyertai. Tapi apa yang kita mau katakan lewat episode ini, di tengah-tengah penderitaan zaman, take inventory. Make sure saudara bergerak dengan hikmat supaya apa yang dikeluarkan, apa yang harus disimpan, kapan untuk tidak melangkah, menunda yang tidak perlu, Iya. melakukan yang perlu. Di tengah-tengah masa sukar, seringkali orang yang akan keluar sebagai pemenang adalah orang-orang yang bukan reaktif, tapi orang-orang yang meresponi. Salah satu aspek dari logizomai adalah begini. Ketika sang penulis yaitu Paulus, dia take inventory, Ya. dia menghitung. Ternyata setelah jadi ini pemahamannya itu seperti orang akuntan, saudara. That's right. Akuntan itu kan mesti balance. Yes. Apa masuknya keluarnya Yes. begitu kan, take inventory kan, dia mesti Betul. balance. Balance the book. Nah, dia tuh ngitung, ternyata begitu banyak penderitaan yang ada, tetap nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan didapatkan di zaman kekekalan. Maksudnya itu begitu, saudara. Yes. Jadi dihitung-hitung, dolar naik, bensin naik, masalah silih berganti, ada masalah penganiayaan, penderitaan, dia dimasukkan penjara, Paulus didera, dihujat, mau dibunuh. Paulus apalagi kapal karam, kedinginan, kelaparan. Tetap kata Paulus itu semua nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan di masa kekekalan nanti. Makanya di tengah-tengah penderitaan, Paulus tetap bersuka cita melayani Tuhan. Ya. Tapi saya percaya, prophetically saya mau pun katakan bahwa di dalam masa sukar atau penderitaan pun selalu ada hotspots of awakening and revival. Amen. Dan dikatakan di sana tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Saya percaya kemuliaan itu pun tidak harus dinanti waktu kita meninggalkan dunia ini. Tapi lewat orang-orang percaya. Makanya saya selalu berkata, kalau hidup kita menghidupi kepentingan Tuhan, maka hidup yang memiliki kepentingan Tuhan akan selalu disertai oleh mujizat. Karena kalau saudara sakit,
tapi dia masih punya kepentingan dengan hidup saudara, tanpa kita ngerengek minta disembuhkan, maka sang penyembuh pasti menyembuhkan. Karena hidup kita membawa kepentingan kerajaan sorga. Jadi di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi, akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Amen. Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang berseru dan berkata, masih ada pertolongan, Iya. masih ada kekuatan, Iya. masih ada pengharapan di dalam nama Yesus. Nah, ayat yang selanjutnya, sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan saat ini sedang menantikan. Jadi di tengah-tengah goncangan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, prophetically, Iya. saya juga sangat amat percaya bahwa dunia ini lagi butuh pengharapan. Ya. Dan yang dinantikan adalah the sons, anak-anak Allah dinyatakan. Lah anak-anak Allah yang macam apa? Anak-anak Allah, kata anak-anak di Roma 8 ayat 19 adalah huios. Anak dewasa. Anak-anak dewasa. Anak-anak dewasa. Anak-anak yang bisa dipercaya. Anak-anak yang memiliki otoritas. Anak-anak yang Ya. punya hati pikiran bapaknya. Jadi Amen. kita pun mau berkata lewat episode ini. Di tengah-tengah masa sukar yang sedang dilewati. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan untuk bangsa Amen. Indonesia. Amen. Dan di tengah dan lewat masa sukar. Anak-anak Allah yang dewasa. Gereja yang berdampak akan keluar lewat masa sukar. Amen. 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 Haleluya. Saudara, jadi di tengah-tengah ini jangan khawatir, jangan Jangan. gelisah. Saudara, justru kita perlu, disinilah iman kita menjadi nyata. Yes. Gitu loh. Bukan Disinilah- berarti Anda kayaknya kalau cemas tuh, aduh aku bodoh, aku nggak gitu. Ya, tadi Pastor Dio sebelum kita memulai podcast ini udah mengatakan, bukankah Tuhan berkata, bawa permohonanmu, Iya, bawa concern hatimu, iya. utarakan, ekspresikan dengan cara yang benar Dengan permohonan dan ucapan syukur. di dalam hadirat Tuhan. Iya. Jangan berkoar-koar di sosial media yang malah bikin orang lain panik. Jadi panik. Jadi panik. Malah suara kita bukan membawa ketenangan, suara kita ikut membawa kegaduhan. Saya rasa itu ya salah satu ciri daripada orang-orang percaya adalah bagaimana dia behave themselves. Oh, that's so good. You know, Yes. how do they apa ya, react? How do they respond? Respon. Karena itu pilihan. Pilihan. Gitu loh. Kita bisa memilih bersikap seperti orang lain di luar sana yang ikutan menjelekkan bangsa ini, mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata kasar kepada bangsa ini, kata-kata kutuk yang sebetulnya gak ada gunanya. Betul. Atau kita bisa memilih untuk saudara gabung dengan gereja lokal saudara, Iya. dengan jaringan doa di kotamu, berdoa. Dan juga kalau saudara bisa punya hikmat yang datang dari Tuhan, saudara akan lihat di sepanjang sejarah, setiap selesai masa krisis ada orang-orang yang untung. Iya, Ada orang-orang yang bangkit. iya, Ada perusahaan-perusahaan yang lahir malah lahirnya karena krisis. iya, Dan itu sudah dibuktikan. iya. Dari tahun 1998 waktu Indonesia mengalami krisis moneter, setelah itu ada orang-orang yang hari-hari ini memimpin karena mereka malah bangkitnya setelah krisis moneter. Tapi kalau respon kita salah, ya kita bisa mati oleh karena keadaan. Iya, betul. Tapi kalau kita mau meresponinya dengan melihat kepada Tuhan dan mau mendengar apa yang dia mau katakan. Dan untuk tetap memegang, sebab dia udah berkata firman yang keluar dari mulutnya gak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Iya. Bukankah gereja berkata Indonesia akan bangkit, Indonesia akan pulih, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Well, sekarang kita lagi ngadepin masa krisis. Tapi apakah semua yang Tuhan perkatakan itu batal? Sama sekali tidak. Enggak juga. Tapi lewat masa krisis, ini seringkali adalah masa di mana penampian, pemurnian sedang terjadi. Tapi kalau kita mau dimurnikan, kita keluar dari perapian bukan malah kotor. Kita keluar Lebih makan bersih. semakin bersih dan cemerlang. Amen. Haleluya. Amen. Oke, saudara, I think Pastor Mike juga you mentioned something about Zechariah. Yes, Zakaria 9 Zakaria pasal 9. ayat yang ke-13. Nah tadi soalnya Roma 8 ayat yang ke-19 kan bilang bahwa seluruh ciptaan sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Nah saya percaya bahwa di musim ini akan ada terus duel atau konfrontasi antara dua golongan anak. Apa itu? Sebab aku melenturkan Yehuda bagiku sebagai busur dan mengisinya dengan Efraim. Ini pertama dahsyat saudara. Kata melenturkan itu di bahasa Ibraninya adalah kata darak. Kata darak itu kata seperti tentara yang berderap-derap. Iya. Kata maju, kata menerobos, kata advancement, bukan mundur. Tapi kalau saudara lihat gambaran busur, kalau busur mau melesatkan anak panah pasti ditarik ke belakang. Iya. Jadi gambaran profetiknya adalah di tengah-tengah keadaan yang sepertinya lagi ditarik, imanmu lagi ditarik, kesabaranmu lagi ditarik,
itu bukan untuk saudara mundur. Ditarik supaya maju. Direposisi. That's it. Direposisi supaya bisa melesatkan. Yehuda itu katanya praise. Arti nama Yehuda adalah praise. Saudara kita juga mau katakan di tengah-tengah keadaan yang kayaknya lagi ditarik, let your praise rise. Amen. Biar suara pujian, syukur, sembahmu terus naik. Semakin ditekan, semakin saudara mengagungkan siapa Yesus. Amen. Semakin keadaanmu seperti lagi gak nyaman ditarik. Tapi ingat, saudara lagi didarak. Tanpa ditarik, maka itu busur tidak bisa melontarkan. Ayat yang kedua dikatakan atau bagian yang kedua dikatakan bahwa dan aku akan mengisi busur-busurku dengan Efraim. Aku mengisi tabungku dengan Efraim. Saudara, yang menarik kata Efraim. Nama Efraim artinya bukan hanya berbuah, tapi berbuah 2 kali lipat. Wow. Haleluya. Wow. Jadi saya percaya di tengah-tengah krisis yang ada, there will be double fruitfulness. Kalau saudara mau mengizinkan dirimu lagi ditarik oleh Tuhan. Dia lagi ngisi anak panahnya. Kita tahu kita Mazmur berkata bahwa anak-anak muda itu seperti anak-anak panah. Iya. Dan saya percaya apalagi nih di zaman kita sekarang Pastor Dio. Lewat masa krisis ini lagi banyak suara anak-anak muda. Suara pemimpin universitas, pemimpin-pemimpin muda. Iya. Sekarang generasi ini gak bisa dibohongin dengan advancement teknologi, dengan Iya. social media. Iya. Anak-anak muda mulai bersuara. Dan saya percaya lewat masa krisis, suara-suara yang tadi tersembunyi akan bangkit. Amen. Suara kebenaran akan bangkit. Suara yang lantang akan bangkit. Jadi saudara dan saya di-set up oleh Tuhan untuk bukan hanya berbuah, tapi double fruitfulness. Nah, bagian yang selanjutnya. Aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, Iya. terhadap anak-anakmu, hai negeri Yawan. Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pejuang. Jadi bukan berarti tidak ada peperangan. Iya. Bukan berarti gereja akan luput dari masa krisis. Kita akan melewati. Tapi tadi sudah dikatakan berulang-ulang kali sama Pastor Dio. Responmu. Ini ke depan anak Sion dan anak Yunani akan bertempur. Bedanya apa? Kalau saya bisa jabarkan. Sion God-centered. Yunani self-centered. Iya. Sion faith-centered. Yunani logic-centered. Bukan berarti logik gak perlu. Iya. Tapi saudara dan saya harus punya balance-nya. Iya. Dan ke depan ini filosofi dunia, pemikiran dunia akan bertempur dengan the sons of Zion. Tapi kalau saudara dan saya mau jadi orang-orang yang dewasa, dewasa bukan iman bodong. Makanya saya berkata iman tuh gak cuma klaim. Iya. Tapi iman itu berarti menerapkan, menghidupi kebenaran firman. Yang baik ya harus terus dikerjakan, tapi yang lainnya jangan sampai diabaikan. Betul Iya, ya, ada firman iya, ya Pastor Dio. iya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah Tuhan sedang menyusun strategi. Tuhan akan melepaskan generasi Efraim yang akan berbuah. Berbuah bukan hanya berhasil, tapi hidupnya berdampak. Tapi kalau saudara mau berdampak, di tengah masa krisis, izinkan saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan menjadi anak-anak dewasa, anak-anak Sion, bukan anak-anak Yunani. Yang hidup oleh karena imannya, yang berfokus, berpusat kepada Tuhan. Yunani berkata, lihat dulu baru percaya. Tapi kalau Sion berkata, meskipun belum lihat, aku percaya. Saya jadi teringat dengan kondisi anak-anak muda. Kembali lagi anak muda ya. Yes. Yusuf 30 tahun loh. 30 years. 30 years. Yang membawa perubahan anak muda. Dan gara-gara ngomong tadi anak-anak Sion, saya ngeliat anak-anak Sion itu seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Yes. Di tempat pembuangan Babilonia yang berusaha diganti identitasnya menjadi identitas orang bangsa Kasdim. Mereka dipaksa belajar bahasa Kasdim, dipaksa makan makanan raja, dipaksa menyembah patungnya Nebukadnezar, and yet mereka gak mau. Gak mau. Itu kan pertempuran itu. Itu masa sukar tuh buat mereka. Itu masa sukar itu buat Bukan mereka. di rumah. Karena bahkan sudah masuk ke dalam tungku Pembuangan. perapian api That's bahkan. right. Dan Daniel masuk ke gua singa. Betul. Begitu. Dan Tuhan membuktikan dirinya. Gitu. Tuhan membuktikan dirinya kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka tidak meninggalkan iman. Yes. Percayanya mereka. Ya. Jadi kita butuh generasi muda yang juga tidak meninggalkan imannya. Sekalipun kamu saat ini sedang ada di dalam kondisi yang sangat sulit. Dan kamu kan dianggap bodoh. Kamu kan dianggap bodoh. Lah waktu kamu masuk ke perapian, orang kan bilang mati lu. Iya. Masuk ke gua singa, semuanya pada bilang mati. So ultimately ya ujung-ujungnya ya. Kita nih mesti jujur. Kita nih masih percaya gak sih? Ada kemuliaan yang akan Tuhan siapkan bagi kita. Haleluya. Kita masih percaya gak sih? Maksudnya warga negara kita tuh surga bukan sini. Yes. Kita masih percaya gak sih? Bahwa hidup kita yang sejati itu nanti di sana. Betul. Maksudnya kalau kita percaya apa yang kita baca di Alkitab.
kita berani mempertaruhkan nyawa gitu loh. Kita berani berkata, we are living based on the word of the Lord. Dan kita gak takut. Karena menurut saya iblis sekarang sangat pintar sekali membuat anak muda mengagumi Yesus tapi tidak mau meneladani Tuhan Yesus. Ya, Ya cukup kagum aja. kagum aja. Ke gereja, oh ya it's good, it's inspiring, the message is nice, selesai. Dan akhirnya jadi, tapi tetap pesimis gitu. Iya. Hidupnya gak kemana-mana. Jadi iman yang dipelajari tidak mengubah apa-apa dalam kehidupan nyata mereka. That's it. Sedangkan Gitu iman loh. itu seharusnya membuat kita hidup semakin bergelora kalau saya mau pakai bahasanya. For God's glory. Saya jadi ingat perkataan Paulus dalam Galatia pasal yang pertama. Let's go. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10 kalau tidak salah. Jadi bagaimana sekarang? Apakah masih ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah aku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Oh yes Lord. Ya, Paulus sudah gak lagi nyari perkenanan manusia. Dia gak lagi nyari kesukaan manusia. ya. Dia mengerti kalau saya menjadi hamba Kristus, berarti yang kucari adalah perkenanan Allah. Berkenan di hadapan Allah belum tentu artinya aku disukai oleh manusia. Yes. Gitu loh. Jadi dalam kondisi seperti sekarang saudara, justru dalam kondisi terjepit, terhimpit, kepepet begini, harusnya iman kita makin kelihatan. Yes. Jadi jangan saudara juga anak-anak Tuhan panik. Wah, gua bakal kena PHK nih. Pray. Ya, Berletut langsung. ya, Berseru kepada nama Tuhan. ya. Mulai katakan, Tuhan kalau engkau belum selesai dengan aku ada di perusahaan ini, posisiku tidak akan tergeser. Dan kalau memang Yes. Tuhan izinkan PHK terjadi, Tanya sama Tuhan. berarti Tuhan thank you, berarti aku sudah selesai di sini, aku mau kemana? Kemana? Karena He owns our life. That's it. Jadi etos apa ya, cara hidup kita, sikap kita Cara tuh, ngeliat. cara ngeliat harusnya beda dengan orang yang nggak kenal Beda Tuhan dong. gitu loh. Harusnya beda. Beda. Pantang mundur saudara. Ya. Dan gak mau menyerah. Satu pintu yang tertutup. Tuhan gak pernah bilang kok ikut sama dia semua pintu akan terbuka. Ya. Yesaya 22 berkata pintu yang Tuhan buka gak ada yang bisa nutup. Tapi kalau Tuhan nutup pintu gak ada yang bisa buka. Ya. Jadi saudara pun jangan cuma terbiasa dengan pintu terbuka. Kita juga harus terbiasa dengan pintu yang tertutup. Amen. Amen. You know what? Saudara, mungkin satu ayat terakhir dari saya untuk episode ini. Let's do Filipi it. pasal yang keempat ayat 6 sampai ke 7. Yes. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amen. Saudara, jadi dan jujur ketika Paulus nulis ini dia bukan dalam kondisi enak loh. Ya. You're right. Dia dalam kondisi di penjara. Betul. Begitu ketika nulis surat ini. Betul. Tapi dia bisa berkata damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Ekonomi boleh gonjang-ganjing, tapi hati jangan gelisah. Haleluya. Ya gak? Tetap ada Goshen. Tetap ada Goshen. Mau rupiah seberapapun, bukan artinya kita apa ya menolak realita. Dan cuek gitu ya, ketawa ketiwi enggak begitu. Enggak. Itu namanya berarti saudara udah kena mental. Itu tapi ada satu keyakinan dalam roh dan hati kita, aku gak gelisah. Yes. Mau lewat lembah kekelaman, ayo gada dan tongkat Tuhan beserta aku. Yes. Begitu loh. Tiap hari ngucap syukur. Iya. Syukuri apa yang saudara masih miliki. Kelola yang ada dengan baik. Kalau tadi dikatakan perlu cut sesuatu, di-cut dulu. Iya. Perlu hold off sesuatu, hold off terlebih dahulu. Minta hikmat. Minta hikmat, tetap bekerja. Buka matamu waktu ada peluang-peluang Iya. untuk investasi. Peluang-peluang untuk saudara bisa menabung. Peluang-peluang saudara bisa menolong, memberi dan menabur. Oh yes. Selalu ada kemenangan waktu kita menghidupi firman. Malah justru seringnya kan dalam kondisi seperti ini kan kita malah gak mau nabur ya. Oh iya. Biasa secara logika manusia orang Biasanya. maunya nyimpen. Tapi kalau Tuhan tuntut untuk nabur, you do it. Do it. Kalau Roh Kudus gerakan. Karena saudara, peluang dari Tuhan seringkali itu gak sesuai dengan apa yang dunia bilang loh. Yes. Kalau Tuhan udah ngomong ada mujizat terjadi, bahkan di tengah-tengah kekeringan ketika Ishak menabur, Oh. dia menjadi kaya, That's semakin kaya dan semakin kaya. Itu kan ayat yang orang karismatik suka banget. Kut. Iya. Yang mereka highlight kan kayanya itu. Tapi naburnya. Mereka tuh nggak highlight, itu tengah kekeringan nggak boleh pergi loh. Iya. Ishak udah mau pergi loh. Ya. Enggak, Ishak stay here. Ya. Kamu di sini. Itu kan against all logic. Betul. Tuhan itu di Mesir ada roti, di sana ada makanan. Enggak,
kamu di sini Stay. nabur. Nah, jadi poinnya saudara, ketaatan dengan Roh Kudus itu penting. Penting. Saya punya teman saudara dalam kondisi ekonomi seperti ini, dia malah Prosper. dia buka kos baru. Iya. Dia beli properti, dia buka kos. Saya bilang, kamu yakin? Tuhan yang suruh. Oke, kalau Tuhan yang suruh, selesai. Dan dibuka ada tenan, Iya. nggak kos. Karena ternyata masih ada kebutuhannya begitu loh. Maksudnya Yes. ada orang-orang juga yang diberkati Tuhan dan Tuhan pakai dia untuk jadi berkat. Dan lewat kosnya itu dia jadi berkat juga buat yang lain. Ada orang yang bilang, kok bisa sih? Karena orang seringkali lupa yang menguasai bumi ini tetap raja di atas segala raja. Amen. Yesus namanya. Amen. Amen. Haleluya. Saudara, jadi di tengah gonjang-ganjing, jangan khawatir, jangan gelisah. Jangan gelisah. Tuhan akan siapkan Goshen dalam kehidupan saudara. Amin. Yang penting denger. Disuruh ke Mesir jangan berontak. Kalau perlu dijual seperti budak, ikutin aja. Tapi Oke, Yusuf Yusuf. pun tetap kerja keras. Di rumah Potifar berhasil. Di penjara berhasil. Dan akhirnya hidupnya membawa hasil. Daniel pun sama teman-temannya ditawan loh. Yes. Jadi Sandra di Babel. Ada hal-hal kalau kita benar-benar anak-anak Tuhan yang mengikuti Tuhan. Ada waktu-waktu karena kebaikan kita Tuhan sepertinya paksa. Tapi kalau dia paksa, tapi kita tetap percaya. Bapak kita yang baik selalu memikirkan dan melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Amen. Amen. That's it for this episode. Saudara, kalau saudara butuh untuk didoakan, why don't you write us a DM. Saudara boleh tulis dalam Yes. komen. Kita juga akan mendoakan. Karena kita juga percaya doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saudara, dan kita sebagai sesama tubuh Kristus ketimbang menghujat. Lebih baik kita saling menopang satu sama lain dengan doa. Yes. Oke, saudara, kalau saudara diberkati, thumbs up, share, subscribe episode ini. See you in the next episode. God bless you. God bless.